Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Khairunnisa dengan NIM 2122181 dari kelas PAI 1E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah gadang dan rangkian. Rumah gadang. Rumah gadang merupakan kebudayaan masyarakat Minangkabau yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, namun juga menjadi eksistensi keberadaan suatu kaum atau suatu suku di Minangkabau. Rumah gadang juga merupakan simbol perempuan, karena rumah gadang dijaga, dirawat, kebersihan, kemolekan, serta keindahannya oleh perempuan. Oleh karena itu, kaum perempuan dikenal dengan sebagai sumara rumah gadang, yang artinya rumah gadang tidak akan semarak tanpa kehadiran perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna filosofi rumah gadang yang terdiri dari atap rumah gadang, halaman, ukiran, serta ruangan. Yang pertama, atap rumah gadang. Ciri utama dari rumah gadang adalah bentuk atapnya yang bergonjong. Bentuk atap inilah yang membedakan rumah gadang dengan rumah adat lainnya. Bentuk atap rumah gadang yang bergonjong ini terinspirasi dari tanduk kerbau yang dikaitkan dengan cerita rakyat tentang adu kerbau suku Jawa dengan suku Minangkabau yang dimenangkan oleh suku Minangkabau. Bentuk atap rumah gadang yang semula bergonjong digunakan sebagai lambang keberadaan arsitektur Minangkabau yang berasaskan kepada alam takambang jadi guru. Bentuk ini merupakan identitas dari seni budaya Minangkabau. Masyarakat Minangkabau belajar dan berguru pada alam kehidupan sehari-hari, adat istiadat maupun seni budaya mereka, sehingga mereka menjadikan konsep alam takambang jadi guru menjadi falsafah hidup mereka. Mereka gonjong atap rumah gadang, ada yang dikatakan bak rabuang membasui karena bentuknya yang runcing. Dikatakan sebagai rabung membasui atau rebung yang baru tumbuh karena kekuatan pertumbuhan rebung yang cepat dan ditafsirkan sebagai lambang kesuburan. Atap rumah gadang itu sendiri terdiri dari gonjong atau ujung yang lancip, turang atau badan gonjong, bumbungan atau puncak atap, pimpiran atau pinggiran gonjong, tuturan atau pinggiran atap bagian bawah, dan dompa-dompa. Yang kedua, ukiran. Rumah gadang biasanya diindahkan lagi dengan dindingnya dengan ukiran gaya Minangkabau. Ukiran pada umumnya terdapat pada dinding dan papan panel sebelah luar. Bahan yang dipakai untuk ukiran juga menentukan hasil akhir dari suatu ukiran. Kayu yang dipakai untuk ukiran rumah gadang ialah kayu surian, yang jenis kayu ini amat kuat, tahan lama dan mempunyai serat yang halus dan berwarna coklat kemerah-merahan. Yang ketiga, ruang. Rumah gadang terbagi atas bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi khusus. Seluruh bagian dalam rumah gadang itu merupakan bagian ruang lepas, kecuali kamar tidur. Jumlah kamar tergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang, dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar tergantung pada besar rumah, bisa 2, 3, dan 4. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara 3 dan 11. Yang keempat, halaman. Halaman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rumah gadang, karena itu merupakan satu kesatuan dengan rumah gadang. Di halaman terletak beberapa sarana yang berkaitan dengan rumah dan kehidupan sosial orang-orang yang tinggal di rumah gadang, yaitu seperti pekarangan, lumbung, lesung, dan kolam ikan. Di sekeliling pekarangan halaman dipagar dengan tanaman hidup yang terdiri dari berbagai tanaman. Pagar hidup yang ditanam sekeliling halaman menjadi lambang kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran penghuninya. Sedangkan bentuk daun dan warnanya yang indah adalah lambang keindahan yang menggambarkan cita rasa pemiliknya. Selanjutnya, fungsi rumah gadang. Rumah gadang dikatakan gadang atau besar bukan karena fisiknya yang besar, melainkan karena fungsinya.
Selain sebagai tempat kediaman keluarga, rumah gadang juga memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat bermufakat. Rumah gadang merupakan bangunan pusat dari seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama. Yang kedua sebagai tempat melaksanakan upacara. Rumah gadang menjadi salah satu tempat dalam kegiatan upacara adat. Di sanalah dilakukan pengangkatan penghulu. Di sana juga tempat-tempat penghulu menanti tamu-tamu yang mereka hormati. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tempat untuk merawat keluarga. Rumah gadang berperan pula sebagai tempat untuk merawat setiap laki-laki yang sakit di dalam keluarga mereka. Seorang laki-laki yang diperkirakan ajalnya akan sampai akan dibawa ke rumah gadang atau ke tempat di mana ia dilahirkan. Di rumah itulah ia akan lepas ke pandam pekuburan bila ia meninggal. Pembahasan yang kedua adalah rangkiang. Rangkiang adalah tempat penyimpan dari berbagai hasil pertanian, terutama padi, sebagai makanan utama. Rangkiang terletak di depan rumah, jumlahnya beragam sesuai dengan yang diperlukan oleh pemiliknya. Dan juga disesuaikan dengan hasil pertanian dan kekayaan yang dimiliki oleh pemilik rangkiang. Semakin banyak hasil panen padi mereka, berkemungkinan semakin bertambah juga jumlah rangkiang. Rangkiang dibuat berjajar di halaman. Penataan yang seperti itu menjadi susunan yang harmonis dengan rumah gadang. Rangkiang adalah lambang kemakmuran dan pengaturan harta benda. Bentuk rangkiang sesuai dengan gaya bangunan rumah gadang. Atapnya bergonjong dan dibuat dari ijo. Tiang penyangganya sama tinggi dengan tiang rumah gadang. Pintunya kecil dan terletak pada bagian atas dari salah satu dinding singkok atau singkap, yaitu bagian segitiga lotengnya. Macam-macam rangkiang, yaitu yang pertama si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Tipenya lebih langsing dari yang lain, berdiri di atas 4 tiang dan letaknya berada di tengah rangkiang yang lain. Yang kedua yaitu rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makanan sehari-hari. Tipenya gemuk dan berdiri di atas 6 tiang dan letaknya berada di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim pencekik. Tipenya persegi dan berdiri di atas 4 tiangnya. Yang keempat yaitu rangkiang kacia, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Atapnya tidak bergonjong dan bangunannya lebih kecil dan rendah. Ada kalanya bentuknya bundar. Sekianlah pembahasan rumah gadang dan rangkiang dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.